selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Yes. Apa nih? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Pada kesempatan ini saya mencoba mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Semoga nanti mendapatkan apa yang saya inginkan untuk saya pelajari. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Baik, terima kasih Pak Ya. Heru. Dalam hal ini Bapak ingin mengetahui bagaimana cara saya mengidentifikasi ya Ya. kasus-kasus dilematik di sekolah SDN Depok Utara. Sebelumnya tentu kasus itu sudah boleh katakan selama ini menjadi salah satu budaya. Pada kepemimpinan Ibu di rumah kita ini, Ibu berusaha bagaimana menanggapi atau mengidentifikasi kasus seperti ini. Di antaranya yaitu yang namanya bujuk rayuan untuk yang tidak baik dalam artian itu bertentangan dengan aturan. Gitu. Karena kita ini tentunya Ibu ya berusaha semaksimal mungkin meluruskan dan memberikan pengertian kepada teman atau kepada guru atau kepada orang yang ingin mengajak ke hal-hal yang tidak baik. Tentunya ya pastilah Ibu mulai dari diri saya sendiri dulu. Walaupun nanti banyak yang tidak sependapat atau yang kontra. Ya, jadi identifikasi Ibu menurut Ibu dari Ibu sendiri dulu ya, baru ke orang lain. Iya. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SDN Grogol Utara 03, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Ibu mengambil keputusan itu sama-sama penting? Baik, ini pengambilan keputusan ini memang sangat urgent sekali karena kan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi adalah kepentingan lembaga. Nah, untuk pengambilan keputusan dua kepentingan yang sama-sama urgent, penting, bagus dan luar biasa, mungkin sangat berguna, namun tetap seandainya salah satu tentunya pastilah akan mengajak tim atau syukur-syukur mungkin seluruh Bapak Ibu guru untuk bermusyawarah. Nah, setelah bermusyawarah mendapatkan arahan atau masukan atau pendapat-pendapat dari teman, dan tentunya itu juga menurut Ibu mana yang lebih ini Ibu pertimbangkan ulang. Namun kembali lagi yang utama adalah hasil dari musyawarah. Tentunya ya pasti dari dua kepentingan itu pasti harus ada satu yang diperbankan atau diprioritaskan dahulu, yang satunya mungkin ditunda. Nah, insya Allah kenapa kok dengan musyawarah? Karena prinsip Ibu saya bertugas di sekolah Grogol Utara ini tidak selamanya. Yang lama kan Bapak Ibu guru, yang bertugas juga Bapak Ibu guru, sehingga keputusan atau kepentingan tentunya yang menjadi ukuran adalah kepentingan dari lembaga, khususnya yang Bapak Ibu guru semua. Ya, musyawarah. Jadi Ibu ketika dihadapkan oleh dua keputusan yang sama-sama penting, Ibu langkah pertama adalah melakukan musyawarah gitu ya. Ya. Kemudian Ibu pertimbangkan lagi hal mana yang harus diambil gitu ya. Iya. Iya. Nah, prioritasnya tentu dari hasil musyawarah. Oh iya. Iya. Untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk mengambil keputusan. Jadi yang pertama ya kita membuat suatu statement dahulu dengan argumen yang bisa kita pertanggungjawabkan, kemudian musyawarah. Nah, setelah hasil musyawarah itu mana di antara sebuah keputusan atau yang akan kita ambil suatu kegiatan contohnya yang akan dilaksanakan hasil dari pendapat dari teman-teman. Walaupun demikian, kalau di antara pendapat teman-teman ini kadang-kadang juga tidak menghasilkan hasil yang bagus, karena kan belum tentu apa yang dimasukkan atau saran dari teman ini sesuai dengan juknis atau
aturan dari pemerintah, ini juga tentunya rujukannya adalah aturan. Nah, dengan kalau aturannya oke dari teman iya, tapi kalau dari teman maunya begini, tapi aturan tidak bisa, tetap aturannya tegakkan. Itu intinya, karena kalau sudah menggunakan aturan yang berlaku, apalagi dipakai lagi aturan agama, insya Allah kemanapun dibawa hasil keputusan itu aman lah. Jadi langkah-langkah ibu yang ibu jalankan pertama melihat peraturan dulu ya, peraturan dulu, kemudian musyawarahkan kepada jajaran, kemudian lihat lagi pada norma-norma yang ada. Iya. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang efektif untuk mengambil keputusan bagaimana? Untuk pengambilan keputusan dilematik ya. Pertama adalah saya melihat pribadi saya dulu. Kalau memang itu saya memulainya dahulu, bisa tidak, karena tidak benar, tidak baik, walaupun itu enak ya, itu memang sebenarnya sih, kalau ini kan mungkin perayaan dari teman-teman kan apa-apa bu, ini nggak apa-apa, boleh tapi kembali lagi, kalau tadi sudah tidak sejalan atau tidak ada aturan yang melarangnya, tetap saya tidak akan ambil, dan saya berani untuk mengambil walaupun teman-teman tidak sependapat. Tetap saya mengacu ke peraturan atau apalagi aturan agama. Nah, dengan demikian pastilah teman saya atau tim banyak yang kontra. Walaupun demikian saya tidak banyak urut, tapi kalau itu menurut saya itu ada sesuatu sikap yang baik, yang benar, insya Allah saya tidak akan takut untuk menghadapi semuanya. Dan tentunya ya saya memulainya. Jadi untuk mengambil langkah-langkah efektif itu melihat peraturan terlebih dahulu, kemudian diputuskan sendiri bu ya. Ya. Dan tentunya dikonfirmasikan lagi pada rekan-rekan bu ya. Sendiri itu kalau seandainya teman-teman dengan apa yang ini nih, teman kontra dengan peraturan, itu bukan masukan. Kalau masukan teman ini memang tidak bertentangan dengan ya, biasanya nih yang dilematik ini kan contoh adanya THR, itu kan itu dilematik sekali kan, di sisi harusnya saya dapat kan bu, tapi tetap ibu tidak akan takut, teman tidak senang dengan ibu tidak apa, teman tidak sebenarnya, tapi tetap akan saya ikutin aturan, tidak. Ya, untuk tambah lagi dengan selalu mengingatkan teman-teman bahwa kita itu adalah pegawai yang sudah mendapatkan penghasilan, dapat tunjangan yang dari pemerintah yang harus kita jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi menurut ibu tantangan apa aja yang menurut ibu sulit gitu? Tantangan apa saja bu? Tantangannya ya pasti ajakan atau teman-teman yang belum menerimanya. Nah, mengajak teman itu kan nggak semudah kita sendiri. Contoh nih ya pas kita sedang hari ulang tahun guru, orang tua pengen merayakannya, pengen ini, sebenarnya kita ada aturan, dilarang begini, dilarang, itu kan teman-teman pasti kecewa. Itu tantangannya. Nah, mengobatin kekecewaan teman ini bagaimana? Inilah yang kadang-kadang itu membuat kita itu, atau sebagai seorang pemimpin pasti itu agak sulit. Atau ada lagi, ya alhamdulillah sih di Laudika sudah tidak ada. Ada yang teman yang biasanya contoh ada dana, misalnya turunnya dana dari pemerintah, ini seolah mendapatkan jatahnya. Itu mengubah itu yang sangat-sangat luar biasa. Nah, ini harus bisa. Tentunya harus bisa ya dimulainya dari pimpinan daerah. Ya, di sini saya memulai dari diri saya dulu. Saya tidak akan mengambil atau tidak akan menggunakan anggaran dari pemerintah untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau untuk kepentingan sekolah tentu memang sebenarnya semuanya. Nah, kalau saya sudah tidak mengambil atau tidak menggunakan anggaran pemerintah untuk kepentingan pribadi saya,
dibandingkan saya menggunakan tapi teman saya larang, itu luar biasa. Nah di sini alhamdulillahnya di Grogol Utara Navigasi sudah tidak ada orang yang masih memiliki mindset lama. Itu biasanya itu paradigma lama. Kalau ini sedikit di pembelajaran. Nah ini yang paling susah nih, pembelajaran yang masih terimbas dari era lama. Pembelajaran itu juga sekarang harus dirubah cara mengajar. Nah, ini orang-orang yang sudah lama ini biasanya dulu ngajar begini juga cukup. Nah itu yang paling inilah perlu sosialisasi, perlu ngajar lagi berkali-kali sampai nggak bosan. Ya. Ya. Jadi tantangan Ibu adalah meyakinkan rekan-rekan bahwa apa yang Ibu lakukan itu demi kepentingan bersama, khususnya buat sekolah, dan melakukan perubahan dan mengajar, Bu ya. Iya. Iya. Ya, agak susah. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau waktu tergantung masalahnya juga. Tergantung masalahnya. Ada yang terjadwal, ada yang spontan. Oh, kalau memerlukan waktu spontan berarti Ibu spontan. Ya, nah kan sesuatu itu harus sudah diambil. Ini spontan. Nah kalau yang spontan ini kadang kalau masih ada teman yang bisa saya ajak sharing ya saya sharing. Nah, tapi kalau tidak ya udah saya ambil. Kedua yang terjadwal itu karena yang menyangkut teman yang jumlahnya cukup besar. Itu perlu adanya evaluasi terjadwal. Kemudian pada saat evaluasi itulah saya memasukkan bagaimana mengikis dilematik tadi, kasus-kasus dilematik itu perlahan-lahan, karena mengajak orang banyak tidak semudah dengan mengajak 2 atau 3 orang. 5 orang bisa saya ajak jalan atau mau, tapi 1 orang tidak. Ini juga yang satu ini akan menjadi momoknya yang 5. Itu biasanya seperti itu. Ya, kesabaran dan tidak bosan-bosannya mengajak terus sampai tugas ini berhasil. Ya, jadi untuk mengambil keputusan Ibu melihat kondisinya dulu. Ya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi faktor yang mendukung Ibu untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan ada seperti apa, Bu? Pertama, tentu aturan, juknis, juklak atau peraturan dari pemerintah. Kedua ya tentunya saya pribadi saya sendiri dahulu, bahwa kalau yang namanya kasus dilematik itu kan sebenarnya tidak boleh tapi ingin, kayak gitu kan. Nah, itu kadang-kadang kampanye kita kita harus memenuhi dari diri kita sendiri. Prinsip itu selalu dari diri kita sendiri. Kalau diri saya sudah laksanakan, insya Allah untuk berikutnya mengajak teman akan mudah. Tentunya yang sangat mendukung lagi adalah faktor teman yang dianggap bisa memberikan masukan lewat agama. Karena kalau sudah agama itu kan pasti akan menyangkut akidah, keimanan, dan nanti dikaitkannya kan untuk masa panjang nanti, karena dampak atau akibat perbuatan baik dan jelek itu tidak besok atau lusa, minimalnya 5 tahun ke depan, 10 tahun itu baru ada dampaknya. Manfaatnya ya, kalau manfaatnya kalau ini ya baik itu pasti ya secara tidak langsung akan untuk kita sendiri. Ya, jadi faktor yang mendukung Ibu dalam mengambil keputusan adalah peraturan-peraturan yang ada, kemudian rekan-rekan khususnya yang memahami di bidang agama gitu, Bu ya. Untuk pertanyaan yang terakhir, Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pokoknya dalam mengambil dilema etika ini
mulai dari diri kita sendiri, perlu kesabaran, terus menerus. Tantangan pasti ada, insya Allah ada tantangan pasti ada solusinya, ya saja. Oh ya, jadi dalam Ibu kali ini dapatkan pelajaran harus bersabar Bu ya. Sabar. Iya. Dan suatu saat akan menghasilkan hasil yang terbaik gitu Bu. Iya. Terima kasih Bu telah menyempatkan waktunya dan mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu. Mudah-mudahan Pak Heri juga proses Iya. ini BPK-nya ini lancar, dan kalau ada yang belum baik dari itu ya jangan dilanjut, Iya. hilangkan, yang baik ambil. Iya. Ya. Assalamualaikum Pak Di. Waalaikumsalam Pak Heru, sehat Pak Heru? Alhamdulillah. Siap. Ya. Bapak sendiri gimana keadaannya? Alhamdulillah sehat juga. Ya, alhamdulillah. Sedikit flu. Oh sedikit Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah menyempatkan diri untuk saya wawancarai. Di sini saya bermaksud akan mewawancari Bapak dalam memenuhi tugas saya di CGP. Kemudian saya akan ajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Identifikasi masalah dilema etika atau bujukan moral. Moral dibujuk-bujuk ya. Jadi kita perlu deteksi dulu itu berat ringannya suatu dilema ataupun urgensinya suatu masalah, ataupun juga moral itu sampai sejauh mana kita bujukkan, kita kita terapkan. Nah, situ kita beberapa yang ada, kita buat suatu prioritas dulu. Dari prioritas yang ada juga lihat urgensinya. Nah, jika emang situ itu sudah dari beberapa masalah yang ada kita buat ranking ataupun urutan, ya kita ambil itu yang urgen dulu kan. Dikatakan urgen tadi yang bisa diambil skala prioritasnya. Apa yang kira-kira yang dapat diambil di sini ya, dari jika kita ambil sekarang itu imbasnya apa gitu ya. Jika putusan itu diambil dengan tergesa, pasti berimbas akan yang tidak baik. Tapi dengan cara yang lain mungkin bisa lebih bagus dalam membuat keputusan. Oh, jadi Bapak mengidentifikasi berdasarkan besar kecilnya masalah, Ya, terus kepentingannya sejauh mana gitu Pak ya? Urgensinya berapa Iya. gitu. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang biasa saya ambil untuk membahas suatu keputusan, kita mengumpulkan warga sekolah, minimal teman-teman guru dan teknik. Masalah yang kita utarakan, ada usul apa-apa dalam hal menangani masalah tersebut, untuk bagaimana mengambil keputusan sehingga keputusan yang akan kita ambil itu bisa terencana dengan baik, didukung oleh semua pihak. Dengan bermasalah tersebut, dengan didiskusikan, maka keputusan yang diambil berarti sudah didukung oleh pihak. Dengan didukung berarti apa yang akan dilaksanakan keputusan bisa berjalan dengan baik. Keputusan yang diambil. Ini ada dua contoh kasus ya, dilema ini. Iya. Dilema mana duluan gitu. Contohnya mau besok ke rumah sakit atau besok ke rumah kan gitu ya. Jika ada rumah sakit nih, besok ke rumah sakit atau ke rumah, kalau jauh ke rumah dekat, kalau ke rumah mungkin nunggu lama, kalau sakit sekarang bisa kan perlu diskusi mana yang akan diambil. Itu contoh masalah kita besok ke teman yang sakit. Terus dari keputusan ambil kita di sini perlu bermusyawarah dulu. Oh, jadi Bapak menjalankan dalam mengambil keputusan itu berembuk dulu Pak ya, Iya. melalui warga sekolah atau rekan-rekan gitu Pak ya. Oke, baiklah Pak. Untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, kasusnya diidentifikasi dulu kasusnya.
seberapa jauh tingkat keurgensiannya. Terus kita musyawarahkan bersama anggota warga sekolah. Seperti tadi nomor 2, yaitu kita musyawarahkan. Jadi gitu kita ide juga kasusnya besar kecilnya, luas sempit luasnya atau kompleks dan tidak hanya di masalah. jadi langkah-langkah yang Bapak tempuh adalah mengidentifikasi kemudian cari Iya. solusinya gitu Pak ya? Iya, Oh, iya. bisa. Untuk yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif di dalam mengambil keputusan menurut saya tadi perlu bermusyawarah atau diskusi dengan teman-teman guru, bahkan kalau memang itu perlu kita memanggil, berdiskusi, mengajak musyawarah dengan komite sekolah, sehingga apa yang kita putuskan tadi bisa mengena semua pihak, tidak ada yang bisa dirugikan, tidak ada yang diuntungkan kan gitu. Apalagi kalau saya sesuatu yang sekolah banyak bagaimana cara menangani siswa yang melanggar aturan kan gitu. Mana sendiri juga nggak enak ya, mungkin orang tuanya bagaimana kan juga dari warga sekolah yang kita libatkan semua. Itu menurut saya yang paling efektif bermusyawarah, berdiskusi semua warga sekolah yang ada di sekolah. Oh, jadi menurut Bapak keputusan yang efektif ada keputusan yang dihasilkan oleh musyawarah gitu Pak ya? Iya, betul. Demi kepentingan umum gitu Pak ya? Ya. Demi kepentingan bersama. Iya. Untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan apa saja Pak? Dilema Dilema. etika. Ya, dilema etika. Ya, tantangannya kita akan lebih semangat jika ada bisa lebih semangat kita menanyakan jika suatu masalah bisa selektif mana yang perlu dilakukan atau enggak. Jika kita juga akan lebih tahu ya bagaimana menjalankan undang-undang yang benar, bisa juga bagaimana kita melakukan persahabatan atau persaudaraan yang benar dengan kolega-koleganya. Itu tantangannya kita dapat seperti itu. Jadi kita gimana ditantang untuk membuka diri supaya ini keluar juga bisa membuka komunikasi dengan dunia luar dari sekolah kita. Oh, jadi menurut Bapak tantangannya adalah membuka diri gitu Pak ya? Iya, Terhadap membuka dunia diri luar. ya, betul. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa? Dilema bukan Ya. dilema Mas. Ya, dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Itu tergantung skalanya, tergantung urgensinya, tergantung skala besar kecilnya. Kalau memang mudah dan sederhana, ya bisa dilaksanakan pada waktu itu juga, tidak lama-lama. Kalau memang itu menggunakan prosedur yang banyak, ya pasti ada tata kalanya, ada urutannya kan. Seperti orang berkasus dengan polisi, disidik dulu, diinterogasi dulu, distik dulu, sidang dulu, akhirnya diputuskan begitu. Itu jadi pasti itu kalau dalam skala yang besar tata kalanya ada, tata waktunya ada. Yang kalau sederhana bisa diperlukan bersama-sama, atau bahkan kalau memang urgen bisa dibutuhkan langsung pada saat itu. Oh, jadi dalam mengambil keputusan tergantung skalanya Pak ya? Ya, Bisa saat itu juga atau ada jadwal tertentu gitu Pak ya? Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah mengambil keputusan dilema tadi. Iya. Nah, faktor kita punya tenaga yang hebat, yang disiplin, ya, yang loyal kepada kerjaan, yang punya etos kerja tinggi, itu modal kita untuk apa tadi mengambil suatu Keputusan. Iya. Ya, jadi kita punya kawan yang loyal tadi, punya teman yang disiplin, ya, punya teman yang punya etos kerja yang bagus,
sebagai modal yang membantu kita untuk mengambil suatu keputusan. Ini ada dalam anggota keluarga kita sendiri kan gitu. Mungkin juga kalau memang hukumnya lebih luas lagi, bisa dengan sesama teman kepala sekolah, bisa dengan KKG, KKS dan sebagainya gitu. Guru bisa dengan KKG dan sebagainya. Baik Pak. Untuk yang pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang diambil ya dalam dilema etika ya, kita bisa lebih membedakan mana keputusan benar, mana keputusan salah. Kita bisa menilai lagi keputusan baik dan tidak baik. Nah, kita bisa ambil pelajaran dari kebersamaan bersama dan bersama tadi bersama ya dengan guru rame-rame bahkan di komite. Bisa juga kesetiakawanan ya, bisa kita ambil dengan kesetiakawanan sama teman seprofesi. Kalau kelas sama-sama nanya pak lain juga ada hal yang bingung atau apa bisa juga. Terus juga kita juga bisa melihat, bisa ambil pelajaran dari dampak apa yang ada dari sebuah keputusan. Ada dampaknya kalau kita dalam keputusan kan ada dampaknya. Ada yang dampak saya bagus, ada juga yang jelek, ada juga kan. Nah, begitu. Maka itu juga menjadi suatu pelajaran tuh. Maka dalam mengambil suatu keputusan ya harus berhati-hati, jangan sampai mana nanti berdampak yang tidak baik. Kita harus membuat sekecil masalah tadi yang besar bisa menjadi lebih kecil, direduksi kan. Masalah pelajaran yang bisa diambil dalam mengambil keputusan yang dikatakan dilema etika. Ya, terima kasih Pak. Dapat saya sampaikan pada Pak Heru. Mudah-mudahan bisa menambah, mulai berguna dengan kita semua. Dan sukses juga buat Pak Heru. Ya, terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan atas yang Bapak berikan bisa mengambil ilmu dari segala keputusan yang diambil nantinya. Saya ucapkan terima kasih. Amin. Sekali lagi, mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi Pak ya, membicarakan hal-hal yang lainnya. Sama kita beri kesehatan. Amin, amin. Sukses Pak Heru. Ya, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Salam.